Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran ini bersama saya Ibu Anggrahini Niryasari. Saya akan membersamai kalian dalam pembelajaran materi konfigurasi elektron. Materinya cukup rumit, cuma kalau kalian paham dengan konsepnya, maka akan mudah sekali untuk mengerjakan. Apalagi setelah mendengarkan penjelasan saya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasi agar kalian dapat terus update tentang video pembelajaran yang terbaru. Konfigurasi elektron yang pertama yang akan saya bahas adalah model atom Bohr. Konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi atom Bohr itu didasari atas atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi sejumlah elektron yang mengelilingi lintasan atau kulit atom tertentu. Susunan elektron dalam setiap kulit inilah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi intinya kita menyusun elektron dalam setiap kulit. Aturan-aturan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama, dalam teori atom Bohr perlu kalian ingat kembali bahwa dalam atom Bohr itu elektron itu disusun pada tiap-tiap kulit gitu ya. Peletakan elektron dimulai dari kulit yang paling dekat dengan inti. Inti atom ini digambarkan dari bintik hitam ini gitu ya. Kemudian kalau yang di lingkaran yang pertama inilah yang dinamakan kulit pertama atau N sama dengan 1. Dinamakan sebagai kulit K. Kalau N sama dengan 2 dia dinamakan sebagai kulit KL. Kemudian N sama dengan 3 dinamakan sebagai kulit M. Untuk N sama dengan 4 dinamakan kulit N. N sama dengan 5 dinamakan kulit O. N sama dengan 6 dinamakan kulit P, dan N sama dengan 7 dinamakan sebagai kulit Q. Aturan-aturan dalam penulisan konfigurasi elektron yang kedua, yaitu jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi tiap kulit elektron sesuai dengan persamaan rumusnya. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah saya terangkan dari mana asal dari 2N kuadrat. Nah, maka harga maksimum elektron yang berada pada tiap kulitnya adalah kalau di kulit pertama atau kulit K itu adalah 2 elektron maksimumnya. Namanya maksimum berarti dia boleh diisi kurang dari 2 tapi tidak boleh lebih dari 2. Sama halnya dengan kulit kedua atau kulit ke L. Maksimum elektronnya adalah 8, maka tidak boleh diisi lebih dari 8. Tapi kalau kurang dari 8, maka dia diperbolehkan. Dan seterusnya untuk kulit kelima, 6, dan 7 itu sama. Aturan yang ketiga adalah kulit elektron yang paling luar itu dia hanya dapat diisi oleh maksimum 8. Namanya maksimum berarti tidak boleh lebih dari 8. Aturan-aturan dalam penulisan konfigurasi elektron yang keempat itu adalah elektron mulai mengisi dari tingkat energi paling rendah. Dan energi yang paling rendah itu adalah yang terdapat pada kulit K. Maka setelah dia terisi penuh 2 elektron, setiap elektron itu dia akan mulai mengisi kulit berikutnya dengan beberapa ketentuan gitu ya. Jadi kalau kulit K itu kan maksimum elektronnya 2, maka kalau sudah terisi lebih dari 2, maka ditulisnya 2, sisanya letakkan di kulit berikutnya. Dengan ketentuannya ini ya, jika sisa elektronnya lebih istilahnya kurang atau sama dengan 8,
maka pada kulit tersebut itu ditulis sesuai sisanya. Misalnya, contohnya K53Li, maka konfigurasinya jadi K diisi dulu 2 gitu ya. Karena jumlah elektronnya ini dia adalah 3 gitu ya. Elektronnya Li itu adalah 3, elektronnya sama dengan 3 gitu ya. Maka ketika dia diisi 2, itu kan dia sisanya 1 gitu ya. Maka 1 ini diletakkan di kulit L. Paham ya? Contoh selanjutnya, pada 15,7N, maka konfigurasinya K2L5. Dari mana? Karena E-nya ini dia sama dengan 7 gitu ya. Kalau sama dengan 7, maka ketika dia sudah terisi 2 penuh kan sisa 5. 5 itu kurang dari 8 gitu ya. Kalau kurang dari 8 maka ditulis sesuai sisanya. Berarti sisanya 5, maka tuliskan 5. Sekarang yang B. Jika sisa elektronnya itu dia lebih dari 8, tapi kurang dari 18, maka ditulis 8 gitu ya. Kemudian sisa elektronnya ditulis di kulit berikutnya. Contohnya, ketika 2311Na, maka konfigurasinya K2L8M1. Ini dasarnya adalah 2, letakkan dulu ya. 2, maka kan ini tadi E-nya adalah 11. 11 dikurangi 2 kan sisa 9. Nah, 9 itu adalah lebih dari 8 gitu ya, tapi kurang dari 18. Maka 1 ini dia diletakkan di kulit selanjutnya. Kulit selanjutnya itu siapa? Berarti M. Begitu. Contoh yang kedua, ketika 2040Ca, ini kan dia elektronnya adalah 20. Maka diisi dulu K2 gitu ya. L K2 sisa 18. Karena L itu maksimumnya adalah 8, maka L ditulis 8. Maka masih sisa 10 elektron. 10 elektron M itu kan M maksimum 18. Berarti sebenarnya bisa diisi kurang dari 18. Tapi kita harus memenuhi aturan ini. Jika elektronnya kok lebih dari 8, tapi kurang dari 18, maka 10 itu kan kurang dari 18, lebih dari 8. Maka dituliskannya sesuai ini, ditulis 8 gitu ya. Sesuai dengan kalimat ini ditulis 8 gitu ya, masih sisa 2. 2 ditulis di kulit berikutnya. Gitu. Aturan yang C. Jika sisa elektronnya itu lebih dari 18 tapi kurang dari 32, maka pada kulit tersebut itu ditulis 18, sisa elektronnya ditulis di kulit berikutnya. Contohnya, ketika 31 Ga, elektronnya sama dengan 31, maka K2L8, 8 M itu dia harus lebih dari, maksimumnya harus 18, maka dituliskannya 18. Nah, 31 dikurangi 28 itu kan 3, maka sisanya letakkan di sini gitu. Gitu ya. Contoh selanjutnya 37 Rb, berarti elektronnya 37. Maka K2L8. Maka 38 dikurangi 37 dikurangi 10, berarti kan sisa 28. 28 itu antara 18 sampai dengan 32, maka dituliskannya di kulit M ini adalah 18 gitu. Tulis 18. Nah, karena apa? M itu maksimum harus 18 gitu ya. Kemudian masih sisa 9. 9 itu maksimum elektron yang berada pada kulit terluar itu adalah 8. Tidak boleh lebih dari 8. Maka di kulit N ini ditulisnya 8 baru sisanya 1.
Gitu. Jadi aturan dari aturan nomor 1 sampai aturan nomor C, 4C gitu ya, itu dia selalu berkaitan. Jadi kamu harus menganalisa dulu dari aturan pertama sampai dengan aturan yang 4C bahkan 4D. Aturan 4D. Aturan 4D jika elektronnya ini lebih dari 32 tapi dia kurang dari 50, maka dia harus tulis 32 dan sisanya ditulis di kulit berikutnya. Contohnya pada 81 Ti. Ini kan elektronnya 81, maka K2L8 M18 maksimumnya 18, N-nya itu maksimumnya 32 dan ini sesuai karena dia sisanya lebih dari 32 tapi kurang dari 50, maka dituliskannya 32. 32 dia masih punya sisa 21. Maka O ini karena 21 itu antara 18 sampai 32, maka dituliskannya 18. Nah, dia punya sisa 3. Nah, 3 ini diletakkan di kulit P. Gitu ya. Untuk 88 Ra berarti elektronnya sama dengan 88. Maka dituliskannya K2L8 M18, N-nya 32, masih sisa 30 ya, sisa 30, maka O ini dia antara 18 sampai 32, maka dituliskannya 18, sisa 10. 10 itu kan dia lebih dari 8, padahal maksimum elektron pada kulit terluar itu tidak boleh lebih dari 8. Maka di kulit P ini tidak ditulis 10, tapi ditulisnya 8, baru sisa 2 elektronnya ini diletakkan di kulit Q. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, kita akan belajar tentang elektron valensi. Elektron valensi ini akan kita pelajari setelah kalian paham tentang konfigurasi elektron. Karena dasar dari penentuan elektron valensi itu adalah konfigurasi elektron. Dari pengertiannya terlebih dahulu, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit paling luar suatu atom netral gitu ya. Jadi makanya saya bilang dasar dari elektron valensi itu harus bisa dulu membuat konfigurasi elektron agar elektron valensinya benar. Nah, elektron valensi atom unsur itu dia sangat menentukan sifat dari unsur yang bersangkutan. Dan juga dia dapat digunakan untuk menentukan letak golongan suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Contohnya, ketika 715N gitu ya. Ketika dia mempunyai elektron valensi elektron sama dengan 7, maka kan dia konfigurasinya adalah K2 gitu ya. Karena 7 dikurangi 2 itu sisa 5, maka L-nya 5 gitu ya. Maka elektron yang berada pada kulit terluarnya itu adalah kulit kedua gitu ya. Berarti dia berada pada kulit kedua. Nah, EV-nya atau elektron valensinya berarti dari ini 5 ini diletakkan di sini, maka EV-nya itu sama dengan 5. Contoh selanjutnya, 31Ga berarti elektronnya adalah 31. Nah, K2L8M18N3. Maka elektron yang berada pada kulit terluarnya itu adalah 3. Dan dia terdapat pada kulit N. Kalau kulit N berarti elektronnya itu berada pada kulit ke-4 gitu ya. Karena elektron yang berada kulit terluarnya itu adalah 3, maka elektron valensinya itu sama dengan 3 gitu ya. Paham ya anak-anak ya?
Oke. Selanjutnya, setelah kalian paham tentang teori atom Bohr, maka kita akan membuat konfigurasi elektron model atom mekanika kuantum. Konfigurasi elektron model mekanika kuantum, dia disusun berdasarkan orbital. Untuk itu, kalian harus tahu dulu mengenai aturan Aufbau, gitu ya, kemudian larangan Pauli dan aturan Hahn. Karena ketiga aturan penulisan konfigurasi ini dia sangat berkaitan erat. Jadi kalian perlu pahami terlebih dahulu tiga komponen ini. Aturan Aufbau. Aturan Aufbau itu berbunyi bahwa elektron itu mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Contohnya ini. Jadi dituliskannya 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, itu 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F. Nah, susunannya itu dia diingat-ingat bahwa pada kulit pertama ini dia hanya punya satu orbital atau dia punya subkulit S sebanyak satu. Kalau kulit kedua dia mempunyai subkulit atau orbital sebanyak 2, yaitu orbital S dan orbital P. Kalau di kulit ketiga dia punya 3 subkulit atau 3 orbital, yaitu orbital S, orbital P, dan orbital D. Untuk kulit keempat dia memiliki 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian aturan selanjutnya dia diisi dari tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Berarti kamu mengikuti pola ini. Berarti dari 1S dulu. Ketika 1S sudah penuh, maka masuk ke 2S. 2S penuh, maka masuk ke 2P. 2P penuh, masuk ke 3S. 3S penuh, masuk ke 3P. 3P penuh, masuk ke 4S. 4S penuh, masuk ke 3D. 3D penuh, masuk ke 4P. Setelah itu masuk ke 5S. Kalau 5S penuh, masuk ke 4D, gitu ya. Ini berhubungan erat dengan teori ketidakpastian bahwa urutannya itu 3S, 3P, 3D, gitu ya. Tapi dia karena kebolehjadian itu dia 3P dulu baru 4S, setelah 4S penuh baru 3D. Jadi Aufbau itu yang menjelaskan bagaimana kok bisa terjadi ketidakbolehjadian atau ketidakpastian elektron yang mengisi pada kulit, itu dijelaskan oleh aturan Aufbau. Dalam setiap subkulit itu dia mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan, yaitu yang pertama subkulit S itu dia maksimum berisi 2 elektron dan memiliki satu ruang orbital, yaitu hanya satu kotak saja. Karena dia hanya punya satu kotak, maka nanti ini dia hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Penulisan elektronnya adalah yang pertama, kamu tulis dulu posisinya dia ke atas, setengah ke atas seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti yang satunya itu ke bawah, gitu. Kemudian untuk subkulit yang kedua adalah subkulit P. Dia punya maksimum elektron berisi 6 elektron dan memiliki 3 ruang orbital. Ruang orbitalnya ini karena dia punya 3 ruangan seperti ini, maka ini dituliskannya ada 1, naik dulu ke atas semua dulu dipenuhi, gitu ya. Setelah itu baru turun ke bawah. Pengisiannya seperti ini, kemudian
Untuk subkulit yang ketiga yaitu orbital D atau subkulit D, dia punya maksimum elektron itu dia berisi 10 elektron dan memiliki ruang orbital sebanyak 5. Ini juga cara mengisinya, ini harus dipenuhi dulu. Naik gitu ya. Naik. Setelah naik, kemudian nanti turun, sehingga dia terpenuhi elektronnya 10. Begitu ya. Aturan yang keempat, pada subkulit orbital atau orbital F itu dia maksimum elektronnya itu adalah 14 elektron. Dan dia memiliki 7 ruang orbital. Nah, sehingga dia bisa diisi naik gitu ya. Naik dulu, naik. Ini kalau sudah naik baru ini nanti turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Nah, ini baru pengisian yang benar. Kalau yang tadi di awal tadi saya salah ya. Jadi harus naik dulu terlebih dahulu, sudah penuh baru turun ke bawah gitu. Nah, konfigurasi elektron itu dia terdiri atas ini. Saya misalkan saya ambil 4P6 gitu ya. Angka 4 ini dia menyatakan letak kulitnya. Kalau P ini dia menyatakan letak dari subkulitnya atau orbitalnya. Sedang angka 6 yang berada di atas itu adalah menyatakan jumlah elektronnya. Jadi biasanya kalau kulit itu ditulisnya angka dengan besar gitu ya. Untuk orbital atau subkulit ditulis dengan huruf alfabetrik kecil. Kemudian jumlah elektron itu dituliskan dengan angka kecil pangkat gitu ya. Ini sudah aturan dari IUPAC, jadi harus kalian penuhi cara penulisan konfigurasi elektron dengan metode orbital. Nah, yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah konsep larangan Pauli. Berdasarkan larangan Pauli, dia menyatakan bahwa dalam satu atom itu tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi, bilangan kuantumnya itu dia harus berbeda. Misalnya saja pada kulit L. Kulit L ini dia punya nomor atom N, nomor kulitnya N2, L0, M0, S-nya plus setengah. Atau dia N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, S-nya setengah. Jadi tidak mungkin ada elektron dalam bilangan kuantum itu sama. Pasti ada salah satu yang berbeda. Entah S-nya, entah M-nya, entah N-nya, entah L-nya. Kebetulan ini yang berbeda itu adalah di bilangan kuantum S. Nanti bilangan kuantum ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Untuk aturan Hahn itu pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, maka pengisian elektron pada orbital dilakukan dengan spin sejajar. Ini yang tadi saya tuliskan pada penulisan ruang orbital gitu ya. Jadi dia harus spinnya sejajar terlebih dahulu. Jadi naik dulu semua. Kalau sudah penuh gitu ya, setengah penuh, baru dia turun ke bawah. Gitu. Contohnya ini 8O gitu. 8O itu kalau dituliskan konfigurasinya itu adalah 1S2, 2S2, 2P6 gitu ya. Nah, kalau dibuat diagram orbital itu diagram orbitalnya menjadi
1s2 berarti menunjukkan di orbital S itu ada 2 elektron. Gitu ya, ada 2 elektron. Jadi ditulis dulu naik, turun gitu. Kemudian di kulit kedua pada orbital S ini ada 2 elektron, maka dituliskan naik, turun. Di orbital P pada kulit kedua itu dia punya 4 elektron, maka dituliskannya naik, naik, naik itu ya, masih sisa 1 baru ditulis 1 di bawah gitu. Ini adalah aturan Han. Jadi yang di awal tadi itu adalah aturan Han ya, yang saya menuliskan konfigurasi elektron dengan diagram orbitalnya. Contoh selanjutnya itu pada penulisan konfigurasi elektron ya. Ini saya berikan metodenya Aufbau gitu ya, agar sambil mengingatkan kalian bagaimana bisa tertulis seperti itu karena aturan Aufbau ini itu ya. Nah, sebagai contoh itu adalah 2He. 2He ini dia punya elektron ini sebanyak 2, maka dia dituliskannya sesuai ini. Maksimum elektron pada kulit S itu 2, maka dituliskannya 1s dulu, kemudian elektronnya ini 2 gitu ya. Karena 1s2 maka diagram orbitalnya ini dia hanya 1 gitu ya. Ini pertama naik, kemudian turun. Contoh selanjutnya itu adalah 4Be. Be ini dia punya elektron sama dengan 2. Nah, elektron sama dengan 4 gitu ya. Elektronnya itu sama dengan 4, maka dia dituliskannya 1s2, 2s2. Kalau dibuat diagram orbital, berarti di sini dituliskannya naik, turun. Yang di sini dituliskannya naik, turun gitu. Untuk contoh selanjutnya itu ada 10 Ne, berarti elektronnya sama dengan 10. Dia dituliskannya 1s2, 2s2, 2p6. Ini dari mana? Karena ini 1s ini sudah penuh gitu ya, terisi masuk ke 2s. 2s penuh, dia masuk ke 2p. Maksimum elektron pada p itu adalah 6. Nah, ini pas, maka dituliskannya 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian kalau dibuat diagram orbital, berarti di sini naik, turun, 1s berarti satu ruang, berarti naik, turun. Karena p berarti dia punya 3 ruang orbital. Nah, karena punya 3 ruang dan elektronnya ini 6, berarti naik dulu, setengah naik itu ya, setengah penuh berarti dia turun ke bawah. Nah, ini dia menjadi penuh. Gitu ya. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya itu kalau Cl dengan nomor atom 17 ini berarti elektronnya sama dengan 17. Berarti tulisnya 1s2, 2s2, 2p6, 2p3, dan 2p5. Dari mana? Dari sini. Dari 1s gitu ya. Kemudian ini dia 2s, kemudian 2p, 3s, 3p gitu. Baru kalau 3p-nya penuh baru ke 4s. Tapi karena ini 3p-nya masih terpenuhi berarti cukup sampai 5p. Nah, ini dituliskannya ruang orbitalnya naik, turun gitu. Yang di sini naik, turun, p-nya punya 3, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3s berarti dia naik, turun gitu ya. Yang 5p berarti dituliskannya 1 naik, 3. Berarti sisa 2 berarti turun gitu. Tidak, jadi harus urut dari kiri ke kanan. Selanjutnya yang
18 AR. AR ini berarti dia punya elektron sama dengan 18. Maka dituliskannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dari mana? Dari ini 1s2 penuh, 2s2 penuh, 2p penuh, 3p dipenuhi, kemudian 3p penuh, itu cukup sampai 3p saja gitu. Karena sudah 18. Lanjut kita buat diagram orbitalnya. Naik turun. Naik turun. 6 berarti dia punya 3 ruang orbital. Maka naik, naik, naik itu ya, baru turun, turun, ini turun. Yang di sini naik, turun. Yang di sini ini naik, 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 turun, 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 gitu. Nah, selanjutnya 20 Ca. 20 Ca berarti elektronnya sama dengan 20 gitu ya. Kalau elektronnya 20 itu berarti tulisnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s2. Maka ketika dia dituliskan konfigurasi elektronnya, ini dia jadi diagram orbitalnya jadi naik turun. Yang 2s naik turun. 2p punya 6 berarti dia naik, 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 turun, turun, turun. Yang 3s2 naik, turun. 3p6 berarti dia naik, 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 turun, turun, turun. Yang 4s2-nya tinggal naik, turun gitu. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk elektron valensinya itu elektron yang berada pada kulit terluarnya. Karena kulit terluarnya ini adalah 3, maka ini dijumlahkan. Maka EV dari sini itu adalah EV sama dengan 7. Selanjutnya, karena ini kulit ketiganya ada 2 orbital, maka di sini juga dijumlahkan. EV sama dengan 2 ditambah dengan 6, berarti EV-nya 8. Yang di sini karena elektron kulitnya itu terluarnya adalah 4 gitu ya, maka EV-nya itu sama dengan 2 gitu. Paham ya? Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi yang diberi patokan adalah kulit terbesarnya. Kulit terbesarnya itu berapa gitu. Oh 4, berarti walaupun 4 mungkin misalnya dia berada di tengah, tapi yang jadi patokan adalah kulit terluarnya gitu ya. Nanti untuk konfigurasi Aufbau untuk menentukan elektron valensi akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Kemudian penyingkatan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron dari gas mulia setiap subkulitnya itu terisi elektron secara penuh. Maka konfigurasi elektron dapat disingkat dengan cara menggantikan susunan elektron dengan lambang unsur gas mulia. Seperti ini. Nah, ini karena 1s2 itu punyanya He, maka 1s2 ini jumlah elektronnya kan 2, maka dia bisa digantikan oleh He. Kemudian 1s2, 2s2, 2p6 itu jumlah elektronnya adalah 10. 10 ini punyanya Ne, maka dia bisa digantikan dengan Ne. Untuk 1s sampai 3s6 itu jumlah elektronnya adalah 8. 8 itu punyanya Ar. Maka kalau jumlah elektronnya itu lebih dari 18, maka yang 18 ini bisa digantikan oleh Ar dan seterusnya gitu ya. Ini yang perlu kalian hafal.
2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Se, dan 86Rn. Saya berikan contoh penulisan konfigurasi yang secara disingkat. Contohnya itu pada 4BE. 4BE itu kalau dituliskan konfigurasinya 1S2, 2S2 gitu ya. Nah, dia ini kan punya 1S2. 1S2 ini punyanya He gitu ya. Maka ini dia bisa digantikan oleh He gitu. Selanjutnya untuk 10Ne. 10Ne itu dia 1S2, 2S2, 2P6, maka dia bisa langsung disingkat dengan Ne, karena ini memang punyanya Ne. Ne itu berada pada gas mulia, gitu ya. Contoh yang selanjutnya adalah 17Cl. 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P5. Nah, dia ini punyanya Ne. Maka bisa disingkat dengan Ne, 3S2, 3P5. Untuk 20Ca. 20Ca ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini 3P6 ini bisa digantikan dengan Ar. Maka dituliskannya jadi Ar 4S2. Begitu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, penyimpangan aturan umum itu ada pada kestabilan di orbital D. Nah, sifat orbital D ini berhubungan erat dengan hibridisasi elektron. Aturan ini menyatakan bahwa suatu elektron yang mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dia dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil gitu ya, maka berlaku konfigurasi yang berakhiran pada subkulit D. Jadi ini hanya terjadi pada subkulit D gitu ya. Nah, berlakunya bagaimana? Berlakunya setengah penuh dan penuh itu. Contohnya, untuk lebih memahami teori ini, saya beri contoh. Misalnya 4Cr. 4Cr ini dia punya elektron sama dengan 24, gitu ya. Nah, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4 ini awal mulanya. Nah, kemudian ketika dibuat konfigurasi, naik turun, yang ini S-nya naik turun, P-nya naik, turun, kemudian yang 3S naik turun, 3P naik, turun, yang 4S itu dia naik, turun gitu ya, yang 3D itu dia punya 5, naik, kurang 1, maka dia naik 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia kurang 1 elektron, maka dia bisa menarik elektron yang berada pada 4S-nya. Karena apa? Karena dia melakukan satu promosi 1 elektron gitu ya. 1 elektron. Maka nanti yang terjadi, nanti jadinya yang tadinya ini naik, turun gitu ya. Nanti dia akan menjadi ini. Naik, turun, turun. Di sini naik, turun. Di sini naik, turun. Nah, di sini yang tadinya 2 itu hanya 1 elektron saja. Nah, yang di sini karena dia sudah mendapatkan tambahan 1 elektron, ini dia nanti menjadi penuh gitu, naik semua. Yang tadinya kosong dia dapat
dapat tambahan elektron dari 4s2. Yang 4s2 dia berkurang menjadi 4s1, sehingga kalau dituliskan ulang menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d1. Sesuai dengan ini gitu ya. Ini 4s1, yang ini 3d5. Paham ya? Jadi, tapi dia pokoknya diingat, kestabilan yang penyimpangan ini dia hanya pada orbital D saja. Dari contoh yang tadi terlihat itu bahwa apabila 4s itu diisi oleh 2 elektron, maka 3D yang kurang 1 elektron untuk menjadi setengah penuh atau penuh, maka elektron dari 4s ini dia akan berpindah ke 3D, gitu ya. Nah, pada kasus selanjutnya, pada 29Cu, ini dia konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, gitu ya. Ini kalau kita buat konfigurasi elektronnya, gitu ya. Ini diagram orbitalnya, ini kan dia jadinya naik, turun, yang di sini naik, turun. Karena P berarti punya 3, naik, 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 turun, turun, turun. Yang di sini 3s2 naik, turun, 3p naik, 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 turun, 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 terus 4s2-nya naik, turun, 3D berarti dia punya ruang orbital sebanyak 4, 5, naik, 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 sudah 5, masih sisa 4, naik, 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 naik. Nah, ini yang dikatakan, jika dia kurang 1 elektron, maka dia dapat mengambil elektron yang dari 4s ini ditarik untuk masuk ke 3D. Ini jadi promosi 1 elektron gitu ya. Nah, ini nanti konfigurasinya berdasarkan diagram orbitalnya ini nanti menjadi yang tadinya, kalau yang ini tetap ya, karena dia tidak melakukan perpindahan. Naik, 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 turun, turun, turun. Yang di sini naik, turun, kemudian 3, naik, 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 turun, 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 kemudian naik saja karena dia sudah berpindah. Yang tadinya 9, dia menjadi 10 elektron. Naik, 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 naik. Yang di sini turun, 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 gitu ya. Nah, sehingga nanti konfigurasinya Cu itu dia menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s1, dan 3d10, gitu ya, agar dia memenuhi kuota penuh. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menyimak video saya dan semoga bermanfaat untuk kalian apa yang telah saya jelaskan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video pembelajaran ini. Terima kasih.